Jadi prakondisi kemunculan Al-Mahdi. Prakondisi tanda-tandanya itu seperti apa? Ini juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang panjang. Dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 3737. Nabi SAW beliau bersabda, akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah. Lalu seorang laki-laki Al-Mahdi akan keluar dari Madinah dan pergi menuju Mekah. Lantas beberapa orang dari penduduk Mekah mendatanginya. Mereka memaksanya keluar dari dalam rumah meskipun ia tidak menginginkannya. Orang-orang itu kemudian membayatnya pada suatu tempat antara Rukun Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Lalu dikirimlah pasukan dari penduduk Syam untuk memeranginya. Tapi pasukan itu justru ditenggelamkan oleh Allah di Al-Baida, tempat antara Mekah dan Madinah. Maka ketika manusia melihat hal itu, orang-orang soleh dari Syam dan orang-orang terbaik dari penduduk Irak membayatnya antara Rukun dan Maqam. Lalu tumbuhlah seorang laki-laki dari bangsa Quraisy, paman-pamannya dari suku Kalb. Ia lalu mengirimkan pasukan untuk memerangi mereka. Orang-orang berbaiat kepada Al-Mahdi, namun mereka dapat mengalahkan mereka, pasukan yang dikirim oleh laki Quraisy dan suku Kalb. Alangkah ruginya orang yang tidak ikut serta dalam pembagian ghanimah perang melawan suku Kalb. Ia Al-Mahdi lalu membagi ghanimah dan membina manusia dengan sunnah Nabi mereka SAW dan menyampaikan Islam ke semua penduduk bumi. Ia berkuasa selama 7 tahun, kemudian wafat disolati oleh kaum muslimin. Ini prakondisinya seperti itu. Jadi awalnya akan terjadi perselisihan saat matinya khalifah. Allahu a'lam. Makanya khalifah ini, yang khalifah yang sudah meninggal, Raja Abdullah, atau khalifah sekarang, Allahu a'lam. Tetapi hari ini itu sudah terjadi perselisihan itu. Jadi putra mahkota hari ini itu sudah berselisih, sudah saling bunuh. Hanya nggak masuk media saja. Bahkan ada wartawan media yang menyoroti kehidupan pribadinya saja langsung dimusnahkan, dicairkan tubuhnya, dibuang di toilet, nyampe nggak ada bekas-bekasnya sedikit pun, nyampe sekecil itu. Terus di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, kelak 3 orang akan berperang di dekat perbendaharaan kalian ini, yaitu Ka'bah, dan kesemuanya adalah anak khalifah, dan tidak ada yang menang melainkan 1 orang. Lalu muncullah bendera-bendera hitam dari wilayah timur. Mereka lantas memerangi kalian dengan peperangan sengit yang sama sekali belum pernah dilakukan kaum manapun. Jika kalian melihatnya, maka berbaiatlah padanya walaupun sambil merangkak di atas salju, karena sungguhnya dia adalah khalifah Allah Al-Mahdi. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4074. Jadi ini kejadian yang pasti akan terjadi. Ketika Rasulullah menyampaikan pasti terjadi. Hari ini itu sudah terjadi. Siapa itu yang rebutan kekuasaan, kita nggak usah bahas orangnya siapa. Tapi hari ini sudah terjadi. Sudah terjadi di sana, peperangan antar keluarga itu sudah terjadi. Maka dikatakan sebagai prakondisi, sebelum kemunculannya akan terjadi seperti itu. Terus kapan? Allahu a'lam, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, Allahu a'lam. Kita akan bahas selanjutnya. Jadi intinya Al-Mahdi itu artinya apa? Orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi ulama sebagian mengatakan Al-Mahdi ya, Nabi dan Rasul semua Al-Mahdi. Nabi Isa juga Al-Mahdi karena dia seorang Rasul, membawa petunjuk dari Allah. Al-Mahdi yang dimaksud ini adalah Mujaddid. Mujaddid adalah pembaharu. Kalau Nabi dan Rasul itu diutus membawa syariat dalam rangka membangun sebuah syariat, ya,
Itu di bab apa? Bab tauhid dijelasin di sana. Kalau saudara yang belum mendengarkan, silahkan di bab tauhid ini diterangkan bahwasanya Nabi dan Rasul satu dengan yang lain itu seperti seseorang yang sedang membangun sebuah bangunan, saling melengkapi, saling menyempurnakan. Maka Rasulullah diutus untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Jadi semua yang dalam rangka membangun sebuah bangunan tersebut, membangun bangunan peradaban Islam tersebut, itu namanya Nabi dan Rasul. Karena mereka membawa andil syariat-syariat dalam membangun sebuah bangunan tersebut. Sedangkan Al-Mahdi yang kita maksud, yang kita bahas adalah mujaddid atau pembaharu. Jadi beda profesi. Yang pertama itu tugasnya membangun sebuah rumah dari pondasi sampai atap. Kalau Al-Mahdi yang kita bahas hari ini adalah pembaharu, yang rumah ini mungkin udah roboh, udah rusak, dia diperbaharu lagi, dibikin seperti rumah kembali. Jadi Al-Mahdi yang menjadikan Islam kembali asing dan akan kembali ke Mekah dan Madinah, atau akan ada hijrah kembali. Kenapa demikian? Maka sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 209, Nabi SAW beliau bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing seperti semula. Ia akan masuk di antara dua masjid sebagaimana ular yang masuk ke dalam lubangnya. Jadi artinya apa? Ya disahih. Kalau seandainya Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang diwariskan kepada sahabat-sahabatnya, yang kepada wariskan kembali pada tabi'in, tabi'in, yang akhirnya diwariskan pada imam mazhab sampai ulama sampai hari ini, itu nggak ada istilah asing. Karena apa? Ajarannya yang dibawa masih sama. Masih sama. Kalaupun ada penyimpangan segala macam, itu pelan-pelan dan orang tuh nggak sekaligus langsung wah ini penyimpang atau apa, enggak, karena sedikit demi sedikit akhirnya semakin jauh. Nah, yang menjadikan Islam kembali asing di bahasan Al-Ghuraba itu jelas di sana. Al-Mahdi lah yang menjadikan Islam itu kembali asing. Jadi proses islah itu dipandaikan oleh Allah, di mana Muhammad bin Abdullah ini diberi pengetahuan, dipandaikan, diberi pemahaman, sehingga dia membawakan Islam yang hari ini mungkin sudah bercampur-campur, itu kembali murni, yang akhirnya manusia melihatnya menjadi sesuatu yang asing. Maka di dalam hadis yang lain, dalam riwayat Ahmad nomor 16.094, Nabi SAW beliau bersabda, Islam dalam keadaan asing lalu akan kembali asing sebagaimana bermula. Maka beruntunglah orang yang asing. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang asing itu? Beliau menjawab, orang-orang yang berbuat baik jika manusia telah rusak. Demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh iman itu akan masuk ke Madinah sebagaimana masuknya cairan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Islam akan bersatu ke tempat antara dua masjid ini sebagaimana kembalinya ular ke lubangnya. Nah, ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad. Terus di dalam hadis yang lain juga sama, banyak. Akan kembali. Kalau saudara kembali masuk ke dalam rumah, tapi nggak pernah keluar rumah, kira-kira lucu nggak? Lah iya. Jadi dikatakan kembali ke dua masjid ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, artinya Islam pernah keluar dari sana. Jadi artinya Islam muncul pertama kali Rasulullah yang bawa, yang akhirnya keluar. Yang akhirnya Islam dimunculkan kembali
yang terlihat asing, terdengar asing, dan kembali ke dua masjid tersebut. Kembalinya seperti ular yang masuk ke dalam lubangnya. Pasti enggak? Jadi artinya umat Islam akan mengalami hijrah kembali. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Islam diawali dalam keadaan asing akan kembali dalam keadaan asing seperti awal mulanya, maka berbahagialah bagi orang-orang asing. Dikatakan, ada yang bertanya kepada Rasulullah, siapakah orang-orang yang asing itu? Beliau menjawab, yaitu orang yang memisahkan diri dari kabilah-kabilah atau golongan-golongan. Jadi artinya, Islam yang asing ini tidak berasal dari satu pun golongan yang hari ini ada. Tetapi Allah lah yang memunculkan kembali Islam itu. Karena apa? Melalui Muhammad bin Abdillah, melalui Al-Mahdi, inilah Islam kembali murni. Maka dikatakan asing seperti itu. Maka Muhammad bin Abdillah ini pada akhirnya akan kembali sebagaimana ular kembali ke lubangnya. Jadi artinya apa? Al-Mahdi akan mengalami hijrah sebagaimana yang dialami oleh Rasul